Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, sahabat bincang hangat RAB. Gimana nih kabarnya? Insya Allah pada sehat ya. Alhamdulillah. Kita semua telah sampai pada bulan yang penuh berkah, yakni bulan Ramadan. Oh iya, sebelumnya perkenalkan Ane Nurwahyuni yang akan memandu podcast Bincang Hangat RAB kali ini dengan tema Malam Lailatul Qadar. Nah, tapi sebelum itu kita kenalan dulu yuk dengan gue star podcast kali ini. Ada siapa ya kira-kira? Yang pertama ada Selin. Gimana nih kabarnya? Halo Aini, alhamdulillah nih kabarnya baik. Alhamdulillah. Gimana nih puasanya? Alhamdulillah sejauh ini masih lancar-lancar aja. Alhamdulillah. Oh ya, selain ada Selin, ada Fatma juga loh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Puasanya juga lancar kan ya? Masih aman. Aman, mantap jiwa. Oh iya, karena kita sekarang ada di bulan Ramadan ya, pasti teman-teman semua itu sudah nggak asing tuh dengan malam Lailatul Qadar. Nah, boleh tahu nggak sih, malam Lailatul Qadar itu apa sih? Mungkin dari Fatma nih bisa jelasin kepada kita semua. Gimana tuh, Jadi, malam Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya ayat-ayat pertama Al-Qur'an kepada Nabi umat Islam Nabi Muhammad. Ini ada mengutip dari Ensiklopedia Britannica, Lailatul Qadar adalah malam ketika Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali menurunkan wahyu berupa ayat-ayat Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, menurut tradisi Islam nih, Muhammad mendapat wahyu ayat-ayat Al-Qur'an pertama kali setelah melalui periode perenungan dalam pengasingan. Dalam salah satu malam perenungannya, ketika Lailatul Qadar, malaikat Jibril menampakkan diri kepada Muhammad dan memerintahkan sebuah kata Iqra yang artinya bacalah. Selain peringatan turunnya wahyu Al-Quran, malam Lailatul Qadar juga bermakna turunnya malaikat ke bumi dengan berbagai tugas untuk memberikan kedamaian, berkah, dan bimbingan ilahi sampai subuh. Yang terdapat dalam kitab Al-Quran, surat Al-Qadar, ayat 1-5, yang berbunyi, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah malam Qadar itu? Malam Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Itu sih kalau tahu aku ya tentang malam Lailatul Qadar. Wah, Masya Allah nih, Fatma jawabannya. Terus, perbedaannya malam Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran apa nih, Ini untuk perbedaan dari keduanya ini ya terletak pada proses turunnya Al-Quran. Ya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Nah, nuzul Quran adalah waktu turunnya Al-Quran secara bertahap. Sedangkan Lailatul Qadar itu menjadi waktu diturunkannya Al-Quran secara penuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu. Oh gitu, Masya Allah. Iya sih, benar-benar. Nah, malam Lailatul Qadar itu kan malam yang lebih baik daripada 1000 bulannya waktu itu. Nah, terus gimana sih ciri-ciri terjadinya malam Lailatul Qadar? Mungkin Selin tahu tuh bagaimana ciri-cirinya biar kita semua bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi gimana ciri-cirinya? Nah, jadi ciri-cirinya adalah malam Lailatul Qadar turun pada penanggalan ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Cahaya mentari teduh dan suasananya nyaman dan tentram. Hal ini juga disebutkan pada hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya aku perlihatkan dalam mimpi tentang Lailatul Qadar. Namun, aku lupa atau dilupakan waktunya yang pasti. Maka, carilah ia pada 10 hari terakhir di malam yang ganjil. Begitu kurang lebih.
Masya Allah. Jadi pada malam Lailatul Qadar kita akan merasakan suasana malam yang syahdu ya. Nah, semoga kita semua dapat mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tidak terbengkalai dan tidak tertidur ya. Semoga, amin ya Allah. Terus kan kita udah tahu nih, ciri-cirinya. Tapi kan kita harus ada kiat-kiat ya biar nggak tertinggal tuh, kan sayang banget kalau kita harus tertinggal malam Lailatul Qadar itu. Nah, apa sih kiat-kiat yang harus kita lakukan untuk berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Selin, gimana nih? Oke, jadi untuk kiat-kiat yang bisa dilakukan untuk memuliakan malam Lailatul Qadar sendiri adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan berzikir dan berdoa, lalu memperbanyak tilawah Al-Quran. Seperti yang sudah disebutkan pada hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Satu kebaikan akan dilipatkan menjadi 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Namun, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Lalu, untuk selanjutnya, kiat yang bisa dilakukan adalah melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Begitu. Wah, Masya Allah, Selin. Jadi gitu ya. Kita harus tetap banyak-banyak berzikir, membaca Al-Quran, memperbanyak beribadah, baik sunnah maupun wajib ya, supaya kita dapat menemui malam Lailatul Qadar. Walaupun kita tidak tahu pasti kapan terjadinya, tapi kita harus tetap menjaga semangat itu dengan niatan menemui malam Lailatul Qadar ya. Begitu kan, Selin? Iya, bener banget nih. Masya Allah, mantap jiwa emang Selin sama Ustaz. Nah ini semoga kita semua bisa menemui malam Lailatul Qadar ya. Teman-teman Bincangan RAB tetap menjaga semangat sampai di titik akhir bulan Ramadan. Jangan hanya marak di depan, tapi hanya diam saja di belakang atau di akhir bulan Ramadan. Karena teman-teman pada lari tuh ke mall. Ingat ya, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jangan sampai terlewat nih kesempatan ini. Nah, mungkin sebelum Ani tutup podcast kali ini, ada sedikit kalimat penutup dari Fatma dan Selin. Biar teman-teman bincang hangat lebih semangat nih untuk beribadah. Mungkin kalau dari Ani nih, manfaatin waktu yang ada di bulan Ramadan ini, karena satu kebaikan yang kita lakukan bisa meningkatkan dan menambah pahala kita di bulan Ramadan. Begitu. Ya Allah, betul banget tuh. Kalau dari Fatma gimana? Nih, siang diisi kebaikan, malam belajar Al-Quran, Ramadan jadi penerang hati yang mulai remang-remang. Masya Allah, benar banget. Segala ibadah itu akan membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran yang mungkin membuat hati kita menjadi remang-remang tadi, ya kan? Nah, sebelum Ani tutup podcast pada episode kali ini, yaitu episode bincang hangat tentang malam Lailatul Qadar, Ani ingin menyampaikan bahwa inna a'maluhu bil khawatimi, bahwa amalan itu juga tergantung kepada penutupnya. Jadi teman-teman bincang hangat RAB jangan hanya semangat di depan, tapi terus semangat sampai di penghujung Ramadan kelak. Tapi jangan berhenti dan menghabiskan semangatnya di bulan Ramadan aja ya. Tapi semangat itu harus tetap berkelanjutan sampai kapanpun. Seperti itu teman-teman. Nah, alhamdulillah podcast pada podcast pada episode kali ini sudah berakhir. Jangan sedih ya teman-teman bincang hangat RAB. Kalau masih rindu, terus pantau IG Rumah Amal Barwijaya dan temukan episode-episode bincang hangat RAB yang lebih menarik lagi. Terima kasih teman-teman bincang hangat RAB.
Ane, Selin, dan Fatmah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next episode.